Pelanggaran HAM berat itu bukan ditentukan oleh Polri, tapi ditentukan oleh Komnas HAM. Silakan Komnas HAM punya bukti baru, kita selesaikan dengan pelanggaran HAM berat, kan gitu. Itu karena orang tidak tahu bedanya antara kejahatan dan pelanggaran HAM berat. Kalau menurut hukum acara kita, harus jelas siapa yang memerintahkan tanggal berapa, lalu korbannya siapa, lukanya di sebelah mana, memakai senjata api apa pisau, kemudian dikuburkan di mana, siapa saksinya, mana visum et repertumnya, itu harus jelas loh pengadilan. Ketika kita mencoba bawa itu ke pengadilan, tidak ada di pengadilan, dibebaskan semua 34 orang. Karena kalau pakai cara penyelidikannya seperti Komnas HAM sekarang, sementara hukum acaranya, hukum HAM biasa, tidak bisa. Tidak ketemu. Sehingga perlu politik hukum baru, ya udahlah kapan kita mau bersatu dalam hal ini. Toh kalau mau bilang, mau menghukum kan rezimnya udah jatuh. Dugaan pelanggaran HAM oleh polisi tadi yang kasus Afif tadi. Kasus Afif ya. Karena ini makin kesini makin muncul berbagai respon Pak. Terakhir LBH Padang kalau tidak salah itu mengatakan bahwa ini bisa diduga nanti arahnya pada kejahatan HAM berat. Apa iya sampai kepada kejahatan HAM berat? Hai saudara semua, kita jumpa kembali ya di podcast Terus Terang Mahfud MD. Di mana saya akan membahas berbagai persoalan dan tentunya semuanya akan saya sampaikan secara terus terang. Sejumlah jurnalis bertanya tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap korban pelanggaran HAM, terutama saat saya dulu masih menjabat Menko Polhukam, telah memulai langkah-langkah itu. Pers mempertanyakan kelanjutan program pelaksanaan rekomendasi non-yudisial pemulihan hak korban yang dulu mendapat apresiasi dari Komisi HAM PBB. Semua ini penting dan menarik, sehingga akan saya jawab dengan terus terang pula. Mari kita mulai sekarang. Silakan mau tanya apa? Saya mau nanyakan dulu Pak tentang pelanggaran HAM berat dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian publik. Ya. Yang terakhir Prof. Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam melakukan itu, mencoba memfollow up dari sisi korban dan lalu kemudian mendapatkan apresiasi dari Komisi HAM PBB. Persisnya apa yang mereka apresiasi ketika itu Pak? Gini. Saya harus mulai dari era reformasi ya. Ketika reformasi kita lakukan, salah satu hal utama yang pada waktu diagendakan adalah menegakkan dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk pelanggaran HAM berat masa lalu supaya diselesaikan. Diselesaikan secara yudisial dan non-yudisial. Ya, secara yudisial itu artinya harus dibawa ke pengadilan, non yudisial itu artinya dengan damai, ya. Kalau yang non yudisial itu sebenarnya contohnya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gitu. Nah, kita mau bawa yang boleh menentukan suatu pelanggaran itu adalah pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM. Tidak boleh LBH gitu. Dan itu disebutkan oleh undang-undang ya? Iya, masyarakat sipil gitu. Sehingga ketika sebuah kasus disampaikan kepada Polri, ini harus diselidiki lagi pelanggaran HAM berat. Ini satu kasus yang pernah ramai itu. Lalu Polri menjawab, iya kalau ada novum kita tindak lanjuti pelanggaran HAM berat. Salah jawabannya. Jawabannya itu pelanggaran HAM berat itu bukan ditentukan oleh Polri, tapi ditentukan oleh Komnas HAM. Silakan Komnas HAM punya bukti baru, kita selesaikan dengan pelanggaran HAM berat, kan gitu. Nah, oleh sebab itu ketika datang ke saya, Pak ini pelanggaran HAM berat, ini pembunuhan sengaja. Iya, saya proses. Tapi Komnas HAM yang bicara begitu, jangan Anda. Karena Anda dulu yang buat undang-undang begitu, agar itu hanya Komnas HAM yang boleh ngomong gitu. Kalau lalu Anda datang ke saya minta itu. Padahal dulu undang-undangnya ada bilang, pemerintah tidak boleh menentukan sendiri mana pelanggaran HAM berat, mana tidak. Komnas HAM yang harus bilang dong, saya bilang. Nah, itu karena orang tidak tahu bedanya antara kejahatan dan pelanggaran HAM berat. Nah, saudara, kemudian upaya melakukan membawa
pelanggaran HAM berat itu ke pengadilan selalu gagal. Selalu gagal. Kita sudah pernah memasang seorang jaksa agung yang dulu dianggap paling kencang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, dia tidak satu pun berhasil membawa. Kenapa? Karena pelanggaran HAM berat itu bukti-buktinya tidak ada, saksi-saksinya tidak ada, gitu kan? Nah, dari mana cari bukti kalau dibawa ke pengadilan? Sehingga kita udah membawa 34 orang dari pelanggaran HAM berat itu. 34 orang semuanya bebas. Nah, oleh sebab itu Pak Presiden Jokowi itu manggil saya dan gimana caranya nih kok macet terus? Ada dua cara. Pertama, ya teruskan aja ke pengadilan. Meskipun buktinya tidak cukup. Biar pengadilan yang menyatakan buktinya tidak cukup. Proses yudisial ya? Iya, proses yudisialnya. Lalu? Tapi kejaksaan ya tidak bisa dong kalau tidak ada bukti. Kalau pengadilan kalah lagi, udah 34 kok. Nah, lalu saya waktu itu kirim surat ke Komnas HAM. Coba Komnas HAM bilang bahwa Komnas HAM tidak bisa lagi mengajukan bukti-bukti baru dan yang dilakukan oleh Komnas HAM dianggap sudah cukup. Nah, kalau ada surat begitu aja, kita selesaikan nih apakah mau SP3 atau dipaksakan ke pengadilan. Tapi Komnas HAM tidak menjawab. Nah, lalu penyelesaian non-yudisialnya yaitu kita karena Undang-Undang KKR dibatalkan, penyelesaian non-yudisialnya itu pada waktu itu kita membuat inpres. Pak Presiden membuat inpres agar korbannya dulu yang disantuni, yang yudisial biar terus berproses di DPR. Jadi jalan simultan ya? Ya, itu politik lah yang gitu. Karena DPR-nya ketika ditanya juga diberitahu bahwa ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan, cuma bilang ya sudah kalau enggak bisa gitu. Kan gitu, karena saya dulu di DPR gitu. Jadi saya tahu itu. Lalu kita korbannya. Nah, kita memulai dengan korban. Korban itu pun kita ngambil dari Komnas HAM. Siapa korbannya? Mari kita santuni sekarang. Kita mulai dari Aceh. Yang korban pada waktu di suatu tempat pelanggaran HAM di mana orang dikurung oleh aparat secara resmi, ada dibunuh di situ dan ada saksinya ditemukan gitu ya. Nah, kita dan Komnas HAM menyimpulkan itu, kita santuni di Aceh pada waktu itu apa? Yang di PD waktu itu ya? Yang di PD itu. Kalau tidak salah 64 orang korbannya di situ kasih rumah. Karena rumahnya pada waktu hancur. Yang usahanya hilang gitu karena keluarganya orangnya meninggal, orang tidak punya anak, dikasih beasiswa, disekolahkan, dijamin, dikasih masjid, dikasih sapi gitu. Nah, seperti korban. Nah, di situ kemudian untuk pertama kali pada bulan Januari tahun 2023 itu Dewan HAM PBB di Jenewa itu resmi menyampaikan pidatonya, penjelasan Dewan HAM PBB mengapresiasi pemerintah Indonesia. Selama ini kalau sidang-sidang PBB, setiap mau sidang HAM PBB kan Indonesia mengunjungi beberapa negara melobi agar tidak dihukum. Karena ya berhasil tidak dihukum sebagai pelaku pelanggaran HAM tertentu gitu, tidak dikucilkan dan sebagainya. Berhasil tapi lobi-lobi terus setiap tahun. Nah, pada tahun 2022 saya datang ke sana, tidak disebut Indonesia sebagai pelanggar HAM berat. Jadi yang banyak muncul di media itu provokasi aja. Dari banyak kegiatan-kegiatan masyarakat lalu berfoto di depan gedung PBB bilang, saya sudah melapor ke PBB dan PBB akan menindak Indonesia. Saya ke sana tanya apa laporannya, tidak ada. Di Dewan HAM. Dan saya hadir di situ disebut ada 47 negara waktu itu, 21 itu mempunyai catatan-catatan buruk, sisanya ada kemajuan di bidang HAM. Indonesia saat itu tidak sebut baik yang tidak baik maupun yang baik. Tapi sebelum itu selalu masuk. Itu untuk pertama kali di dalam sepanjang sejarah Indonesia. Jadi, waktu itu pidatonya eksplisit menyebut pemerintahan. Jadi apresiasi bulan Januari 2023 itu merespons pengakuan Presiden dan Indonesia bahwa memang terjadi pelanggaran HAM dan ada program pemulihan itu. Ya, saya ingin tegaskan. Presiden mengakui itu terjadi. Ya. Dan menyesalkan itu telah terjadi dan berjanji agar tidak terjadi lagi. Presiden tidak minta maaf loh.
Ini kan dikembangkan presiden minta maaf ke PKI. Presiden tidak minta maaf. Mengakui itu terjadi karena Mengakui dan menyesalkan. Ya? Iya, mengakui dan mencela. Karena memang sudah terjadi. Semua orang tahu itu terjadi. Iya. Peristiwa itu. Dan Komnas HAM yang menetapkan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Jadi presiden tidak eksplisit pun itu sudah terjadi. Sudah diakui juga oleh negara, sebab itu dibentuk Komnas HAM. Gitu. Jadi tidak ada permintaan maaf. Dan setelah itu muncul program pemulihan. Iya, program itu pemulihan hak korban. Ya. Dan coba nih di setel nih pidatonya PBB ini nyebut nih. Ya. Dewan HAM PBB resmi nih. Memberikan apresiasi. Ya, enggak sampai 1 menit, coba didengerin. Ya. We welcome President Joko Widodo's acknowledgement and expression of regret for 12 historical incidents of serious human rights violations, including the 1965 to 1966 anti-communist crackdown, the 1982 to 1985 protester shootings, enforced disappearances in 1997 and 1998, and the Wamena incident in Papua in 2003. The President's gesture is a step on the long road to justice for victims and their loved ones. We urge the Indonesian government to build on this momentum with tangible steps to take forward a meaningful, inclusive and participatory transitional justice process, guaranteeing truth, justice, reparations and non-recurrence to victims and affected communities, including victims of conflict-related sexual violence. A comprehensive transitional justice process will help to break the decades-long cycles of impunity, advance national healing, and strengthen Indonesia's democracy. Oke, Pak. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya adalah setelah muncul program itu, kita menyaksikan bahwa Pak Menko, Pak Mahfud waktu itu ke Belanda, ke Ceko dan segala macam. Tapi kan baru sampai kasus itu, ketika Bapak selesai menjadi Menko Polhukam, orang melihat mana perkembangan berikutnya gitu. Kan harusnya terus berjalan. Harusnya terus berjalan, karena kepresnya itu tidak dibatasi waktu. Ketika kita nyerahkan ini yang harus diselesaikan di 12 kasus ini, korbannya ini, kepresnya itu supaya lintas kementerian, 19 kementerian pada waktu itu. 19 kementerian? Iya, supaya ini membantu, dan itu sudah mulai jalan. Nggak ada batas waktunya itu ya? Kalau kepresnya nggak ada batas waktunya, yang ada tuh dulu inpresnya. Ketika inpres itu membatasi waktu kerjanya untuk mengidentifikasi, kepresnya itu kan kepanitiaan. Ya, tim PPH-nya itu. Ya, timnya itu kan tidak ada batas waktu. Ya, tapi memang harus melapor karena itu menyangkut anggaran kan. Nah, sekarang kalau Anda tanya ke saya, tentu tidak etis kalau saya menelisik lagi soal itu karena saya sudah di luar. Tetapi kalau Anda baca kepresnya, mestinya terus jalan dan dikoordinasikan, dan itu melalui rapat resmi. Ya, saya kira teman-teman pers kenapa bertanya lagi ke Prof. Mahfud soal ini, karena kan sebenarnya ini sensitif, Pak. Terutama kalau kita lihat sebentar lagi Pak Prabowo akan dilantik menjadi presiden. Dan kalau bicara HAM berat selama ini, yang menjadi sasaran utama itu adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga orang mungkin melihat, kira-kira apa keuntungannya bagi kabinet Prabowo nanti dengan misalnya meneruskan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu? Iya, saya menyarankan memang kalau pilihannya yang paling realistis itu pemulihan hak korban aja. Kalau pelakunya menurut saya tidak bisa dibuktikan lah. Sulit dibuktikan? Sulit dibuktikan. Udah Jaksa Agungnya pernah jadi aktivis yang diminta nyelesaikan itu tidak selesai juga. Tidak bisa membuktikan. Apalagi ada beberapa kasus. Siapa Pak itu Jaksa Agung? Arman ya? Pak Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh, Arman. Iya, Abdurrahman Saleh pada waktu itu. Loh, yang terus ribut itu di DPR saling tuding itu kan yang nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa membuktikan. Gimana? Ayo dong DPR dong. Jadi pemerintah berusaha maksimal saja memulihkan hak korbannya. Maksimal. Karena gini loh, Mas. Kalau orang menuduh ini pelanggaran HAM karena membunuh orang itu, kalau menurut hukum acara kita harus jelas siapa yang memerintahkan, tanggal berapa, lalu korbannya siapa, lukanya di sebelah mana, memakai senjata api apa pisau, kemudian dikuburkan di mana, siapa saksinya, mana visum et repertumnya, itu harus jelas loh pengadilan. Ketika kita mencoba bawa itu ke pengadilan, tidak ada di pengadilan, dibebaskan semua 34 orang. Bebas kita ajukan. Oleh sebab itu ya sudah, itu menurut saya memang perlu ada politik hukum baru ya. Menyangkut itu. Gimana sih kita caranya ini selesai lah gitu. Nggak berlarut-larut tapi nggak jelas mau kemana. Tapi kalau korbannya
diteruskan aja. Itu kan santunan kemanusiaan. Korban ini korban dulu. Kayak dulu yang ex-mahid, mahasiswa ikatan dinas, itu kan korban. Mereka bukan PKI misalnya. Dan itu sudah berjalan Pak, sebagian sudah pulang dan segala macam. Pulang. Sampai sekarang pun kan masih berlaku bagi mereka. Kalau mau pulang, pulang. Ini kan itu perintah menteri yang berkelanjutan kan, bukan sekarang ditutup. Yang mau pulang, pulang. Itu 1 dari 12 kasus kan Pak ya? Berarti ada 11 lagi kasus yang mestinya di follow up ya? Iya. Oleh pemerintah sekarang. Iya. Dan itu semuanya sulit karena begini, Komnas HAM itu hanya menyatakan ini pelanggaran HAM berat. Ketika Kejaksaan Agung, mana dong buktinya? Mana ininya? Nggak ada. Tolong, terakhir karena saling tolak tarik itu, saya pada bulan November tahun 2022 kirim surat Komnas HAM. Kalau Anda merasa tidak bisa lagi menyampaikan bukti-bukti, tolong kirim surat ke saya bahwa urusan HAM tolong dilanjutkan karena kami sudah maksimal. Silakan cari bukti sendiri. Dan seperti yang dikatakan oleh Komnas HAM, kalau mau di SP3, silakan tuh kewenangan Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung, mau di SP3 gimana? Wong buktinya belum ada. Kita belum mengajukan ke ke penyidikan. Wong buktinya belum ada. Ya bikin dulu dong surat Komnas HAM. Tapi sampai sekarang nggak dijawab. Dan menurut saya nggak realistis juga. Ya, ke pengadilan gitu ya. Jadi tinggal sekarang fokus bagaimana? Iya, paling enggak perlu hukum acara lain, perlu hukum acara baru dan sanksi-sanksi lain gitu untuk itu. Karena kalau pakai cara penyelidikannya seperti Komnas HAM sekarang, sementara hukum acaranya hukum HAM biasa, enggak bisa. Enggak ketemu. Sehingga perlu politik hukum baru. Ya udahlah, kapan kita mau bersatu dalam hal ini? Toh kalau mau bilang mau menghukum kan rezimnya udah jatuh. Munculnya reformasi itu kan menjatuhkan rezim yang dulu dianggap melakukan pelanggaran HAM berat kan gitu. Tapi oke lah, ini negara demokrasi, silakan aja kalau masih ada yang mau berpikir keras dan sebagainya karena itu dianggap amanat reformasi, silakan aja. Tapi kalau menurut saya korbannya sajalah. Pak, kita bicara pelanggaran, terutama pelanggaran HAM berat itu kan sebelumnya TNI ya Pak yang terlibat, yang diduga banyak. Ya. Sekarang itu cenderung banyak polisi. Apa yang terjadi? Kenapa sampai sekarang itu pelanggaran HAM itu cenderung ke polisi? Kenapa? Ya mungkin akibat dari reformasi dulu. Zaman Orde Baru itu yang dianggap terlalu eksesif itu kan ABRI. Nah ABRI itu artinya TNI. Kan gitu kan dulu. Ada di dalam ABRI itu Polri. Polri itu dulu kan anak bawang. Gitu. Nah, begitu reformasi, ini Polri yang naik nih. Polri enggak ada di bawah lagi TNI. TNI mengurangi perannya gitu. Lalu dengan sendirinya masalah-masalah ini banyak diajukan ke Polri. Atau banyak juga dilakukan oleh Polri. Itu konsekuensi aja sebenarnya. Tinggal kita harus kembali ke ide reformasi sebenarnya. Dulu kenapa kita memisahkan Polri dari TNI? Agar penanganan hukum itu lebih baik. Tidak dicampur tangani oleh militer, oleh TNI yang biasanya lebih dulu berada di depan Polri. Polri itu dulu hanya ikut-ikut aja. Di sini melakukan, lalu di sini yang memproses. Nah kita ya pisah aja Polri itu. Kan gitu, udah dipisah. Nah lalu ternyata eksesnya itu. Yang muncul malah sekarang pelanggaran HAM yang banyak menarik perhatian publik itu dilakukan oleh Polri. Nah ini sebagai rumusan masalah aja yang mungkin harus kita cermati dalam tata politik kita ke depan. Pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM oleh polisi tadi yang kasus Afif tadi. Kasus Afif ya. Karena ini makin ke sini makin muncul berbagai respon Pak. Terakhir LBH Padang kalau tidak salah itu mengatakan bahwa ini bisa diduga nanti arahnya pada kejahatan HAM berat. Apa iya sampai kepada kejahatan HAM berat? Menurut saya harus dimengerti antara kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat itu berbeda. Kalau saya melihat yang di Padang ini tidak ada pelanggaran HAM berat. Karena pelanggaran HAM berat itu syaratnya dilakukan oleh aparat dengan cara sistematis dan terstruktur. Berarti sudah ada langkah-langkah sebelumnya yang disiapkan, lalu pembagian tugas secara struktural siapa yang melakukan, lalu ada korban, itu baru pelanggaran HAM berat. Kalau ini kan menurut saya kan ya kecelakaan aja, spontan aja terjadi,
dua kelompok geng motor mau tawuran lalu diselesaikan dan penyelesaiannya itu tidak profesional, itu bukan pelanggaran HAM berat. Tanpa ada desain dari atas ya, desain besar dari atas Pak ya? Iya, saya tidak akan mendahului Komnas HAM, tapi menurut saya ini tidak ada pelanggaran HAM berat. Itu ya pelanggaran unprofesionalisme. Kalau di tingkat rakyat, sebuah kejahatan yang masif menimbulkan kematian korban 200 orang itu belum tentu pelanggaran HAM berat. Itu kerusuhan atau kejahatan biasa aja, karena sipil dengan sipil. Kalau itu dilakukan oleh aparat dengan perencanaan, sistematis, terstruktur, lalu ada korbannya meskipun hanya 2 orang, itu bisa menjadi pelanggaran HAM berat. Pak Prabowo mungkin menurut Bapak perlu nggak melakukan evaluasi semacam melihat berbagai kasus yang muncul dan kaitannya dengan pertanyaan terhadap profesionalisme Polri, perlu nggak semacam evaluasi khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia, Pak? Sebagai presiden baru nanti yang akan segera. Iya, menurut saya sih perlu memberi catatan-catatan khusus inilah yang terjadi. Ini yang harus Anda perbaiki. Ya Polri menurut saya harus terbuka aja. Kalau memang ini arahan presiden, ya lakukan. Presiden itu harus membuat arahan-arahan. Mungkin ke TNI, mungkin ke Polri, mungkin ke Bea Cukai, ke keuangan gitu. Dan itu harus ikut. Kalau negaranya mau tertib, siapa yang memerintah, dia harus diikuti karena dia berdasar hasil pemilu yang sah gitu. Pemilu itu kan perlunya memilih pimpinan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menentukan sesuatu yang harus diikuti. Kan gitu. Nah, kalau setiap orang kalah pemilu, saya tidak ikut gitu. Ya tetap wajib ikut. Misalnya kenaikan pajak gitu. Wah, saya dulu tidak milih itu, kok pajak naik tidak mau bayar, ya ditangkap. Karena ini sudah, yang menentukannya sudah melalui prosedur-prosedur yang benar. Itu cara kita berdemokrasi dengan cara berkeadaban. Karena kemarin saya bilang itu demokrasi itu harus berkeadaban. Keadabannya di mana tegakkan hukum dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar dan anarkis. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang, suka-suka aja. Otoriter jadinya. Otoriter, kayak kerajaan. Nggak ada demokrasinya. Buat aturan gini, paksa. Buat aturan ini, paksa. Sewenang-wenang kan. Kalau hukum tanpa demokrasi. Tapi demokrasi, kalau nggak ada hukum bahaya. Di tingkat atas akan terjadi anarkis. Di atas akan terjadi otoriterisme yang hanya adu kekuatan aja. Itu disebut makanya demokrasi dan demokrasi itu harus berjalan seiring. Demokrasi dan demokrasi harus berjalan seiring. Cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa, sampaikan apapun yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Selesai.